Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca secara bersaut-sautan. Saya akan membaca ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat genap sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian siarah. Aku melayangkan matamu ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan penjaga kita. Nah, di masa pandemi seperti ini, banyak orang kehilangan rasa nyaman. Ada kekhawatiran, ada kegelisahan, bahkan ketakutan yang cukup dirasakan. Khawatir akan hari esok. Gelisah karena tidak tahu kapan masa seperti ini akan berakhir. Kita juga ketakutan ketika mendengar berita bahwa maraknya kejahatan yang terjadi di mana-mana. Kita tahu kalau kita nonton di TV bagaimana anak kecil main HP di jalan, diserobot. Ya. Banyak hal-hal yang kita bisa melihat, kita tonton dengan situasi yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara Tuhan, lalu bagaimana kita ini bisa mendapatkan rasa aman dan ketenangan? Ya. Di tengah-tengah situasi seperti ini, bagaimana kita bisa mendapatkan rasa tenang, rasa aman? Ketika ada situasi dalam hidup yang merampas rasa aman dan membuat kita menjadi khawatir, apa yang harus kita ingat? Nah, kalau kita membaca dalam Mazmur 121 tadi, Bapak Ibu, sekitar 3.000 tahun yang lalu, Pemazmur 121 ini mengubah nyanyian siarah yang cukup terkenal. Ada kemungkinan penulis Mazmur ini saat itu sedang menempuh perjalanan siarah ke Yerusalem. Ya. Sedang bersiarah menuju ke Yerusalem. Nah, kita tahu perjalanan ke Yerusalem adalah perjalanan yang penuh resiko, yang penuh dengan tantangan, yang rentan sekali dengan kejahatan. Nah,
Kalau memang itu terjadi, di mana pemazmur akan mendapatkan sebuah pertolongan. Ketika dalam proses ziarah menuju ke Yerusalem, ada banyak hal kemungkinan yang bisa terjadi di tengah-tengah perjalanan. Nah, di tengah-tengah perjalanan menuju ke Yerusalem itu, pemazmur ada sebuah pengharapan. Nanti siapa yang menolong saya? Ketika mungkin saya dirampok, ketika mungkin saya akan dianiaya dan sebagainya, siapa yang akan menolong saya? Ayat 2 yang kita baca tadi, Bapak Ibu, mengungkapkan bahwa saat pemazmur melihat barisan gunung-gunung, ia mencari-cari apakah ada orang yang nantinya menolong. Ya. Apakah dengan gunung yang berjejer itu, kalau nanti terjadi perampokan, kalau terjadi sebuah kejahatan, kira-kira ada nggak orang yang menolong saya? Kemudian pemazmur ini tersadarkan, ya, bahwa sebenarnya pertolongan akan datang bukan dari gunung-gunung. Pertolongan itu justru akan datang, ya, dari Tuhan yang menciptakan gunung itu. Dia sadar bukan orang yang akan menolongnya, tetapi dia sadar yang menciptakan gunung-gunung lah. Itulah yang nantinya kalau ada terjadi apa-apa yang menolong akan hidupnya. Nah, kesadaran akan sumber pertolongan yang benar, Bapak Ibu, membuat pemazmur itu menjadi tenang. Sehingga itulah yang dituliskan, itulah yang diungkapkan di dalam bagian firman. Sehingga dikatakan Tuhanlah adalah penolong dan penjaga yang paling hebat. Nah, Tuhan itu bukan seperti CCTV yang hanya bisa menangkap gambar. Ya. Ketika kita dalam bahaya, namun tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan bukan seperti CCTV yang selalu bisa melihat kita. Tidak aja sekedar itu. Tetapi Tuhan juga tidak seperti satpam yang mungkin tidak bisa melawan kalau ada perampok. Tuhan adalah pribadi yang bisa menjamin keselamatan kita. Nah, Bapak bisa dikasih Tuhan, apa yang dapat dilakukan Tuhan sebagai penjaga hidup kita. Ya, di tengah-tengah segala kekhawatiran, di tengah-tengah segala kegalauan dan sebagainya. Bapak Ibu, masa pandemi ini sungguh masa sulit. Apakah benar masa pandemi masa sulit? Halo? Sulit? Enggak ya? Enggak. Sama aja. Siapa bilang sulit, Pak Pendeta? Saya senang lihat motornya. Kita sudah ada yang baru. Haleluya. Ini pandemi, coy. Susah ini. Motor baru. Ya. Saya tidak tahu apakah ini cocok atau tidak. Nggak ngaruh pandemi bagi kita. Ya.
Apa yang bisa dilakukan Tuhan sebagai penjaga hidup kita. Perhatikan ayat yang ketiga tadi. Ya. Di sana dikatakan ya, Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita menjadi goyah. Ketika kita mengatakan bahwa Tuhan adalah sebagai penjaga hidup kita, Bapak Ibu, apa yang mau dikatakan, apa yang kita dilakukan Tuhan sebagai penjaga kita, dikatakan di situ, Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita menjadi goyah. Amin. Ini artinya bahwa Tuhan yang akan menopang dan tidak akan membiarkan kita terjatuh. Tidak akan membiarkan Tuhan kita ini terjatuh. Nah, dalam Alkitab yang lain mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu ingat Tuhan ya, sebagai penjaga bukan hanya sekedar menolong. Ya. Ketika kita jatuh dikatakan bahkan Dia yang mempersiapkan supaya kita tidak jatuh bahkan sampai tergeletak. Penjagaan Tuhan itu dengan memegang tangan kita dengan tangannya. Bapak Ibu, ini sebuah perkataan Tuhan yang luar biasa kepada setiap kita. Penjagaan Tuhan dimulai dengan memegang tangan kita dengan tangan kanannya. Yang memegang tangan kita bukan saudaramu. Tetapi Tuhan yang memegang tangan kita. Adakah sebuah keyakinan yang besar kepada kita ketika kita membaca Mazmur seperti ini? Sehingga wajah-wajah kita adalah wajah-wajah yang selalu smile gitu kan, fresh begitu kan. Kemarin ada tamu, ini kusut. Sedih rasanya begitu. Dunia ini sudah mau kiamat rasanya. Bapak Ibu senang kalau ada tamunya itu mukanya itu apa namanya? Usang begitu kan. Dan dengan teman sajalah. Kalau dia sudah mukanya maju sebel gitu. Cepat-cepat kita pengen pulang. Nah, Bapak Ibu, dikatakan Tuhan penjaga Tuhan dimulai dengan memegang tangan kita. Sehingga dalam melangkah kita tidak akan menjadi goyah. Kenapa? Karena yang Mari Bapak Ibu, apapun situasi yang ada, kalau Tuhan menjadi penjaga kita, maka Tuhan yang membuat kaki kita tidak menjadi goyah. Yang kedua, perhatikan ayat 3b dan ayat yang keempat. Tolong bacakan seseorang 3b dan ayat yang keempat. Apa dikatakan di situ? Tuhan tidak pernah terlelap.
terlelap. Dan Tuhan tidak pernah tertidur dalam menjaga kita. Kita dijaga sama Tuhan. Yang modelnya begini, yang kelakuannya begini. Ya. Bisa dikatakan Tuhan tidak akan pernah terlelap dan tidak tertidur dalam menjaga kita. Tuhan menjaga kita setiap hari, setiap saat, 24 jam. Tuhan jaga kita. Tidak saat dalam kondisi yang baik Tuhan menjaga kita. Tidak di saat yang buruk, dalam situasi apapun, 24 jam, 365 hari, Dia tetap selalu dan menjaga kita. Seperti ayat 6 dikatakan di situ. Apakah matahari sedang bersinar terik atau malam sedang sangat dingin? Tetap dikatakan selalu setia menjaga kita. Kalau Tuhan menjadi penjaga kita, sebenarnya Bapak, apa yang kita perlu takutkan dengan sebuah kehidupan ini? Wajar pantas kalau engkau tidak mengenal Tuhan, kalau engkau tidak mempercayai perkataan Tuhan, firman Tuhan, wajar kalau kehidupanmu galau. Wajar kalau kehidupanmu penuh dengan segala kekhawatiran, dengan segala kebimbangan. Walaupun kau sudah bekerja, suamimu kerja, istrimu kerja, tetapi pikirannya selalu takut. Kita punya Tuhan, penjaga kita yang tidak tertidur. Bapak Ibu, ini yang sebenarnya harus menjadi sebuah kesukaan bagi kita, menjadi sebuah kekuatan bagi setiap kita. Ketika kita diperhadapkan dengan yang namanya krisis, ketika dihadapkan dengan tantangan, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang terjadi dengan kita. Tuhan lihat, Tuhan tahu. Dia penjaga kita yang luar biasa. Ya. Beberapa hari saya dicari orang di sini. Ketika saya pulang ke Jombang minggu yang lalu sebenarnya saya sedang menanti ada info apa di sini. Kalau terjadi apa-apa, kira-kira saya nggak ada di tempat, biarlah Bapak Ibu yang ada gitu. Tapi sampai sore saya nggak dapat informasi. Dalam hati, puji Tuhan, aman. Ya. Saya pulang pagi-pagi, ada tetangga ngomong, Om dicari orang, pagi malam gak ketemu. Singkat cerita Bapak Ibu ketemu. Dan akhirnya saya ngomong, kenapa kamu cari saya? Apa urusan gereja? Apakah urusan serika? Gitu ya. Enggak Pak, urusan pribadi. Puji Tuhan. Saya pikir urusannya dengan gereja, ya. Saya pikir urusannya dengan selika, karena dia orang-orang selika, kira-kira begitu. Ternyata tidak dua-duanya. Ada urusan pribadi. Singkat cerita Bapak Ibu, kemudian karena dia butuh keperluan pribadi kepada saya, dan akhirnya saya ngomong, aku titip ya gereja ini karena kamu orang di desa. Saya bilang begitu. Sebenarnya saya nggak mau bicara, tetapi saya bicara seperti itu. Dan saya dikasih tahu, Pak Pendeta, sebenarnya Pak Pendeta ibadah di sini nggak masalah. Hanya yang dia minta, jangan ada orang lain di luar dari Budi yang datang ke tempat ini. Ya mungkin yang dimaksudkan Bapak Ibu, beberapa
bulan yang lalu mungkin ya, tidak tahu berapa bulan yang lalu, saya membuat pertemuan di sini, pengurus LBBD Kabupaten Kerawang ya. Saya adakan pertemuan di sini, dan ternyata teman-teman yang datang ke sini semuanya bawa mobil gitu kan. Jadi tempat itu penuh dengan mobil. Dan kemudian sorenya sebelum selesai acara kita makan-makan sudah selesai, datanglah si kades menanyakan tentang pertemuan ini. Mungkin itu yang dimaksudkan ya. Sebenarnya tidak masalah, pendeta katanya Pak Kades, hanya jangan, pesannya Pak Kades, jangan ada orang dari luar datang ke sini. Oh, itu saya ngerti maksudnya. Sepanjang orang-orang di sini silakan ya. Kemudian titip yang kedua adalah tolong Pak Adi, motor-motornya diamankan supaya tidak kelihatan menyolok ya. Makanya saya bilang enggak, motor kita sudah rapikan di sana supaya tidak terlalu, orang lihat motor di sini banyak, mobil di banyak, ini agak matanya agak sakit ya Bapak Ibu. Jadi tolonglah Bapak Ibu yang punya motor sembunyikan supaya mata mereka tidak sakit, yang tidak sakit. Pak, bawa mobil mana? Lipat mobilnya, kira-kira begitu. Bapak, saya merasakan seperti itu gitu loh. Itu yang selalu dikatakan menjadi sebuah penghiburan. Saya percaya ketika saya berdoa, ketika saya meminta, Tuhan sepertinya berkata, ada, kau usah ngomong. Dulu waktu ibu melayani di kampung saya, di tempat saya Bapak Ibu, banyak orang Kristen jemaat di sana mengatakan, kalau kita punya gereja, pasti jemaatnya akan datang banyak. Pasti akan datang banyak. Ya. Akhirnya Bapak Ibu, betul, gereja itu dibangun tempat kami. Yang datang banyak, kagak. Karena memang karakternya seperti itu. Saya percaya juga di sini tidak menjadi sebuah jaminan kalau kita punya gedung kan banyak orang datang, tidak. Kenapa? Ada sesuatu yang memang ada pada kita. Ketika saya diberitahu Bapak sudah bisa bermimpi, nanti saya buka ulang di garasi itu, bikin nanti kita kaca, kita tutup, kita lebarkan begitu. Sudah mulai mengandai-andai begitu. Ya. Apakah tempat ini seperti ini direspon oleh kita untuk ada sebuah kerinduan yang besar kepada Tuhan? Ini Tuhan kita. Kalau dia mengatakan Tuhanlah penjagamu, ya, Bapak Ibu, jujur kalau kita melapor kepada Tuhan, kalau kita menyatakan itu kepada Tuhan, saya pikir pasti sesuatu dahsyat terjadi. Ingat Bapak Ibu, Dia akan selalu setia untuk menjaga kita. Ketika engkau sedih, ketika engkau menangis, ketika engkau bergumul, Dia setia, Dia tahu, Dia mengerti, ada waktunya dia bekerja seperti itu. Ayat yang ke-7 perhatikan. Apa di sana dikatakan? Tuhan akan menjaga nyawa kita. Ya, Tuhan akan menjaga nyawa kita. Bapak Ibu, ketika saya cerita, jangan kemudian Bapak Ibu takut dengan saya. COVID itu di mana-mana. Ternyata teman saya kena COVID. Ya. Saya besuk lagi. Tapi belum waktu itu katanya dia ini apa namanya? Bukan. Tipes. Saya bilang, lu COVID bukan? Mana Pak Duta?
Hasilnya saya tipes. Saya pulang kampung, saya dengar berita ternyata teman saya ini COVID. Heboh lah di antara kita. Saya bilang, saya nggak tahu ya. Sampai hari ini tidak ada sesuatu yang saya rasa seperti itu. Saya pulang biasanya nyesak juga nggak nyesak. Biasanya tahu Bapak Ibu pilek, saya juga nggak pilek. Saya juga heran gitu kan. Heboh lah di satu tempat di Cikampek dengan teman kita. Ya. Sampai kita menghibur teman-teman kita. Ya. Kita malam berdoa dengan teman kita begitu kan. Saya berkata begini, Pak. Ya ini sulitnya Bapak Ibu kalau kita selalu ngomong tapi. Ya. Tuhan tuh penjaga kita, tapi nah tapinya ini nggak enak. Iya, Tuhan tuh penjaga kita, Pak Pendeta, Pak Hadi, tapi dia mulai mengandai-andai seperti itu. Hanya apa? Takut menjadi kalut dengan kehidupan ini. Bapak Ibu, penjaga kita adalah Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kita ya jangan sembrono. Nggak apa-apa, ini teman kita sakit, cium-cium aja. Gila itu enggak. Ya, bukan itu. Kita ngerti kok ada batasnya. Ya, kita penting kita nggak salaman, kita selalu cuci tangan, pakai masker kemana-mana, kita selalu begitu. Ya. Itu mujizat Bapak Ibu. Kalau hari ini mungkin Bapak yang mungkin sudah banyak keliaran kemana-mana, tapi puji Tuhan lah. Ya. Kenapa? Itu tadi. Kita ini nothing tulus, ketemu teman hanya benar-benar begitu kan. Nggak ada berpikir nanti saya kalau datang ke sana COVID, nanti saya akan begini, nggak ada. Tiba-tiba terkaget. COVID waktu di Jombang. Namanya ada apa kalau COVID? Begitu. Menghibur dengan teman. Bapak Ibu, Tuhan akan menjaga nyawa kita. Kalau memang waktunya mati, ya mati. Ya. Kalau kita sudah maskeran, sudah cuci tangan, kok kena saja, ya itu rezeki kita, kira-kira begitu. Tuhan izinkan itu terjadi. Saya hari apa kemarin ada pertemuan pimpinan lembaga, saya mewakili di Kerawang ke Bandung, sejabar. Kita kumpul mereka. Ya maskeran, Bapak Ibu, nggak pernah lepas masker. Selalu jaga jarak, makan pakai sarung, cuci. Tapi itu pun kalau sudah kena, ya nggak tahu lagi, ya rezeki. Tuhan izinkanlah terjadi. Ya. Nah, dikatakan Tuhan akan menjaga nyawa kita. Nah, ini berkaitan dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan tidak akan menjaga kita dari segala Tuhan tidak akan menjaga kita dari segala kecelakaan, ya. Tetapi Tuhan akan melindungi kita, bahkan melindungi akan nyawa kita. Hari ini teman saya yang COVID sudah sehat. Pak Pendeta Budi yang di Lampung itu ke Depok, pulang dari Depok, ada temannya yang meninggal, pendeta, tapi dia sehat. Kemarin saya telepon, nggak sengaja telepon, dia tanya kepada saya, apa sebenarnya tuh COVID ada atau tidak sih? Hardi, kalau begitu kan. Saya bilang ada dan tiada. Ada dan tiada, begitu kan. Ya. Kita mendengar Bapak, ya sudahlah, itu urusan saya nggak ngerti, ya kan. Apakah itu politik apa iya benar nggak ngerti. Saya cerita di sini, tempat sini sama. Orang nggak COVID katanya di COVID kan. Ya ini nggak menyebarkan, nggak ngerti lah kebenaran seperti apa. Yang penting kita menjaga diri. Apa yang dianjurkan oleh pemerintah itu yang kita kerjakan. Lakukan saja. Ya. Bapak menunggu vaksin. Ya.
Dan katanya masih diperkirakan 2001 COVID belum kelar. Mau gimana kita? Atau seperti ada anak-anak kita yang di TV itu iklan, lihat mamanya kerja, pergi kerja, anaknya kemudian nangis. Dia bilang, "Mama, jangan kerja." Tidak hanya ngomong jangan kerja, "Mama, ini ada celengan, kasih mamanya, jangan kerja ya, Mak." Bapak Ibu, Tuhan yang melindungi nyawa kita. Bukankah nyawa kita jauh lebih berharga daripada segala kekayaan yang kita miliki? Kalau kita sudah mati, tamatlah kita. Mumpung kita masih hidup, mari kita berkarya, berbuat sesuatu. Sebelum nanti kita akan dimakamkan dan engkau tidak akan berbuat apa-apa lagi. Yang terakhir, ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga kita selama-lamanya. Waduh, luar biasa ya. Tuhan menjaga kita selama-lamanya. Penjagaan Tuhan bersifat kekal. Ya, Tuhan akan menjaga kita ketika kita masuk, ketika kita akan keluar, ketika kita akan bangun, ketika kita akan tidur. Bahkan nanti juga ketika kita telah mati. Tuhan kita adalah Allah yang kekal yang akan senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Luar biasa Bapak Ibu. Saya berharap ketika kita pulang, kita menjadi orang-orang yang benar-benar bebas. Benar-benar orang yang merdeka, tidak dihantui dengan galon yang macam-macam. Engkau yang kredit motor, mobil pasti bisa bayar. Amin. Dan bertanya, "Pak, bisa nggak Pak?" Ya sudahlah. Nanti kalau nggak bisa, dikembalikan saja Pak. Nggak ada seperti itu. Ya, bukankah luar biasa penjagaan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya? Saya katakan tadi ya, Tuhan luar biasa penjagaannya kepada orang-orang yang percaya. Tidak beruntunglah kepada orang yang tidak percaya, yang galau, yang tidak mempercayai apa yang dikatakan Tuhan. Nah, penjagaan tersebut yang saya katakan tadi Bapak Ibu, itu fasilitas yang diberikan kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Itu akan diberikan. Fasilitas yang diberikan Tuhan kepada kita itu hanya diperuntukkan kepada kita yang percaya, ya, yang berserah kepada Tuhan. Banyak kesaksian dalam Alkitab Bapak Ibu. Contoh Elisa, ya. Elisa ini pernah dilindungi pasukan malaikat Tuhan yang berbentuk seperti kuda, ya, dan kereta berapi menjaga Elisa. Itu satu bukti sebuah penjagaan Tuhan yang luar biasa kepada hambanya. Kita ingat dengan Daniel. Ketika Daniel ini dimasukkan ke dalam gua singa, ya, tetapi mulutnya tidak makan. Nah, penjagaan penyertaan Tuhan yang kekal tidak pernah tidak pernah lekang oleh waktu. Dan penjagaan itu kita percaya, saya percaya itu akan berlaku dalam kehidupan kita saat ini. Apa sekarang yang menjadi ketakutan kita? Apa yang menjadi sebuah kegelisahan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, apakah engkau khawatir? Mari saya mengajak kita bersama-sama sejenak untuk merenungkan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Hal apa yang merisaukan hatimu? Secara khusus di tengah pandemi ini. Adakah hal-hal yang engkau kehilangan damai sejahtera? Adakah hal-hal yang membuat itu kita kehilangan sukacita? Bapak Ibu sudah bawa semua ketakutan tadi, kegelisahan tadi kepada Tuhan. Kita berdoa, kita berseru kepadanya.
Sudahkah Bapak Ibu belajar menyerahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apapun yang kita alami, kita percaya bahwa tangannya yang kuat tidak akan pernah melepaskan kita. Yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan bersama keluarga dalam menghidupi akan kebenaran firman Tuhan? Adakah sebuah komitmen yang kita mau bangun di tengah-tengah keluarga kita? Menyerahkan hidup kita, keluarga kita dalam penjagaan Tuhan. Biarlah Bapak Ibu, ketika kita mendengar akan firman Tuhan ini, keluar masuk kita, ya, Tuhan yang menjaga. Mari, orang sekitar kita sedang menunggu kedatangan kita, kehadiran kita. Bawa perkataan-perkataan Tuhan kepada mereka. Sehingga ada banyak orang-orang yang menang, banyak orang-orang yang bisa tersenyum, yang tidak takut karena perkataan-perkataan Tuhan yang Kau sampaikan kepada mereka. Mari kita berdoa kepada Tuhan.